yang pertanyaan kita kan adalah bagaimana produk investasi justru membesarkan kita gitu. Nah, kemudian tadi Mita tawarin itu yang paling pertama, yang paling simpel ya, tabungan Maxi ya, paling simpel itu ya. Dan naik grade-nya ke deposito. Nah, berikutnya apa? Berikutnya sebenarnya ada tawaran lain tuh yang kayak emas gitu-gitu sih. Tapi kan emas tuh kan ada yang nabung emas ya. Oke. Tapi gue ngingetin aja sih, emas itu harganya ya fluktuatif banget. Jadi kalau kita ngomongin dari tingkat risiko paling rendah kan, ya kan? Tadi kan paling rendah tuh tabungan Maxi, terus yang agak meningkat dikit risikonya deposito karena tadi ada interval, ada waktu, ada durasi. Berikutnya kalau lo mau lebih rada berisiko sih emas, sebenarnya tabungan emas. Tapi kan kalau nggak salah kayak Bank Syariah Mandiri dia punya tuh tabungan emas. Tapi emas itu fluktuasinya tuh sangat ini sih menurut gue, masuk gini. Kalau lu nggak akan ambil tabungan 5 tahun ke atas, lu nggak apa-apa beli emas. Tapi kalau lu nggak yakin, ya better lu jangan ke emas sih. Emas itu orang dulu mungkin ya kayak nyokap gue gitu. Dia sering beli emas, nyicil logam mulia ya, bukan emas ya, tapi logam mulia. Karena kan beda kan, kalau emas kayak gini kan dia ya ini apa namanya, udah banyak dikurangin segala macam gitu kan. Tapi kalau logam mulia tuh sebenarnya itu akan berpengaruh banget kalau udah ya agak jangka medium lah, medium sampai panjang. Karena kalau untuk emergency fund jangan ke emas. Pertama, medium panjang harganya. Itu berapa tuh kalau kita estimate berapa tuh? 2 tahun, 5 tahun? Kalau panjang sih di atas 5 tahun ya. Tapi kalau mau medium 3 tahun emas ya lu ya masih bisa, tapi nggak bisa berharap banyak lah. Maksudnya tadi logam mulia itu kan lu harus ngejual, terus lu harus liatin harga-harga kayak gitu-gitu kan. Kalau lu berniat untuk beli dan tadi bentuknya logam mulia lu simpen buat anak lu misalnya ya, nanti pas anak gue nikah gue mau ngasih logam mulia, nah itu nggak apa-apa, fine gitu, itu masih agak oke. Tapi kalau lu simpen logam mulia karena lu takut pandemi ini lu nanti nggak punya duit, jangan. Karena lu nanti jual belinya tuh agak ada risiko harganya turun lah segala macam gitu jangan. Walaupun sekarang logam mulia juga udah banyak ditawarin di e-commerce nih ya. Betul, banyak kayak contoh misalnya deposito lu bisa buka deposito 1 juta, lu dapat bunga 4%. Kalau beli emas 1 juta dapat berapa gram ya? Kalau nggak salah 1 gram tuh sekarang berapa sih? 600 berapa ya? Udah 700-800. Nah, udah hampir juta juga. Betul. Nah, makanya kaget kan lo 3 orang ini ternyata ngikutin harga emas kan? Berarti ya, jangan-jangan dia main emas juga nih, udah main emas nih. Iya, dia main emas juga. Ya terus? Gak apa-apa sih untuk kan diversifikasi kan namanya kan. Nanti kita lari ke situ tuh, diversifikasi. Oke, lanjut. Gue pernah beli emas 1 gram tuh ya Allah kecil banget, lebih kecil daripada US tuh, kayak kecil banget, bener-bener kayak itu juga pas ngejual tuh kayak aduh rempong banget deh ngejual gitu. That's why Tokopedia dan segala macam tuh kan dia punya sekarang e-commerce yang kita bisa nabung emas, tapi lu nggak usah terima fisik. Jadi ya kan, kalau lu, dan itu juga ininya mereka tuh, mainnya mereka tuh kalau mau terima fisik lo kena biaya lagi yang menurut gue tuh gede banget sih. 200.000 tuh gue pernah kayak coba-coba gitu, gede juga ya kalau gue mau fisik, mendingan gue beli emasnya langsung 1 gram kecil-kecil gue kumpulin gitu kan, daripada ini. Nah jadi ya itulah, dan pengalaman gue juga gue beli logam mulia itu kalau cuma 1 gram gitu nggak berasa sih, tapi kalau minimal 25 gram itu baru berasa banget sih. Jadi even 5 gram itu nggak berasa, tapi kalau gue belinya 25 gram itu baru berasa bahwa ya lu akan dapat untung sebesar itu, walaupun nanti juga akan ada risiko lu bakal nggak beruntungnya itu kan. Jadi pengalaman kita 25 gram itu berasa, maksudnya berasa tuh profitnya setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Berapa lama? Tapi dengan proyeksinya ya, proyeksi berapa lama gitu loh. Iya, proyeksinya udah gitu. Sekarang tuh emas tuh kan komoditi ya. Logam mulia tuh Antam ada edisi yang terbaru, lu bisa ngecek emas itu logam mulia itu asli apa enggak dari handphone. Jadi kayak scan barcode gitu, terus lu bisa ngecek sendiri. Nah, ada yang tahun berapa gitu ya, zaman dulu gue beli gitu. Jadi kayak orang tuh menghargai yang dengan adanya sertifikat, kalau nggak salah certificate, gue lupa istilahnya deh. Iya, itu lebih bagus daripada yang
Antam zaman dulu yang pakai surat yang ngomong bahwa ini adalah emas logam mulia asli gitu loh, pakai surat gitu. Jadi ya. Ya tapi kan observasi kita nih yang orang biasa nggak sepaham Nita tentu beda dong. Kalau Nita kan sampai ke sana kan, ini dia lah ya lo banyak menimbang lah gitu kan, banyak nambah ini sertifikatnya gimana. Kita yang orang awam cuma pengen tahu kalau gue invest di emas berapa lama gue dapat untung. Mana yang lebih baik ketimbang deposito. Itu sih ini, sesimpel itu sih. Kalau emas sama deposito sih tergantung tujuan lo ya. Tadi yang gue bilang, kalau deposito kan dia ada minimal 1 bulan juga bisa. Tapi kalau logam mulia, kalau lo cuma pegang sebulan ya lo nggak bakal dapat untung banyak lah. Jadi kayak ya udah lo punya duit 1 juta, tinggal lo pilih aja mau ke deposito atau emas. Kalau bisa sih emang punya beberapa gitu ya. Jadi kayak lo punya pegangan. Kayak gue pun punya logam mulia kok. Maksudnya kayak ya itu hanya diversifikasi aja, nggak selamanya ada di bank semua, segala macam investasi itu bisa. Tapi jangan jadikan logam mulia sebagai investasi utama, boleh gue simpulin gitu nggak? Boleh aja, kan ada orang yang punya anggapan atau dia punya banyak pengetahuan di emas, mungkin dia akan lebih pede. Ini kan kalau mau investasi kan lebih ke pede kan, maksudnya lebih ke trust lu. Iya, kayak kebalik ke lu sendiri kan, kayak lu trust nggak sama, misalnya buka deposito di bank, katakanlah bank A, lu serak nggak sih, lu trust nggak sama bank itu? Dari misalnya dia nggak trust kan, biasanya dia lari ke emas yang memang dia trust, mungkin dia udah paham banget sama harga logam mulia, mungkin dia merhatiin banget, ya ini balik ke orang sih. Kalau gue, karena mungkin gue terpapar sama segala macam financial institution, mungkin emas tuh jadi alternatif. Tapi kan mungkin nyokap gue, dia masih percaya emas, jadi sampai dengan saat ini ya nyokap gue masih beli logam mulia. Dan kalau nyokap gue tuh lebih prefer dikasih hadiah tuh logam mulia daripada dikasih hadiah apa-apa gitu. Jadi ya tergantung orang sih. Sama tanah itu hampir-hampir mirip nggak sih ya karakternya? Karena kalau kan tadi semakin lama intervalnya semakin berasa profit buat kita kan, gitu loh. Emas sama tanah itu hampir mirip nggak sih sebenarnya? Tergantung ya, kalau tanah tuh kayak Ali mau ngejual rumah aja 5 tahun nggak laku-laku. Maksud gue secara liquid emas sama tanah itu lebih liquid emas. Jadi kalau dibandingin ini emas sama tanah, liquid emas karena lu bisa jual kapanpun, dimanapun, sama siapapun kan, dan orang udah banyak likuidasinya ya. Iya, kalau kalau tanah ya kan depends on lokasi lu, terus ada orang tertarik apa enggak, itu udah banyak lah, udah nggak liquid sih, itu bener-bener kayak lu harus betul. careless, tanah kan berapa ratus juta nggak sih? Gue sebenarnya gini, karena tadi pertanyaan yang dari dulu sebenarnya yang lu bilang kalau tanah kayak kalau emas itu seberapa lama sih? Nah, dugaan gue kan kalau harga emas itu kan kita nyari untungnya memang kalau udah lama, karena harga akan naik terus kan, mirip dengan harga tanah. Nah, gue nyambungnya ke situ, apakah emas sama tanah itu karakternya sama? Ternyata mirip dalam segi interval, tapi liquidnya lebih liquid emas gitu. Jadi kalau lo berpikir untuk investasi jangka panjang, panjang maksudnya benar-benar dana ini akan lo tahan, ya lo lebih baik ke misalkan tanah, tapi tanah tergantung lokasi. Tapi kalau lo mau agak liquid ya mending emas gitu loh. Ya, gue tertarik sama jawaban Nita justru. Walaupun kita misalnya bicaranya soal teori tadi Nita kan ini durasinya medium, ini long term gitu kan. Tapi tadi jawaban Nita tuh menurut gue prinsip banget tuh. Lu trustnya ke apa? Gue mau bicara soalnya pengalaman teman gue. Jadi dia beli tanah di daerah Serpong, Bang. Dia beli tanah di daerah Serpong. Kemudian ya dia pinjam uang di bank, pinjam duit di bank gitu kan. Sebagian pakai uang saving dia, sebagian pakai di bank. Dalam tempo setahun, Bang. Walaupun dia bilang ke gue gini, itu rezekian sih Jack, dia bilang. Dalam tempo setahun sampai 2 tahun, dia jual itu tanah itu dan laku berkali-kali lipat, bahkan bisa nutup apa yang tadi diambil dari bank itu, pinjaman itu, house loan itu. Nah, itu kan mungkin dia punya pengalaman di situ, ya kan, lokasi dia paham banget, kemudian dia paham strategi-strateginya. Itu tadi jawaban Nita tuh menurut gue. Lo trustnya di mana? 2 tahun loh dia cerita nggak sampai 2 tahun balik, bahkan lebih kata dia. Dan itu susah, tapi dia bilang maksudnya nggak sering, Jak. Dia bilang jangan lo anggap itu sering ya, Jak. Itu nggak sering. Dia bilang sekarang pun banyak yang kayak apartemen atau rumah tuh banyak juga yang ngambil ketika developer tuh baru mau bikin, kan kalian arsitek ya pasti lebih paham lah. Maksudnya ketika yang sering gue jadiin bahan riset itu, orang lebih cenderung sekarang ngambil bukan tanah tapi apartemen.
atau rumah yang kecil-kecil, dia pertama launching itu pasti kan harganya murah kan. Ya udah lu beli aja, toh nanti serah terima kunci 2 tahun. Itu pasti harga lu udah lebih tinggi, udah pasti, udah jelas. Itu jelas banget. Mereka pun jualannya sekarang gimmicknya adalah investasi gitu. Jadi mereka bukan menyasar end user, bukan menyasar pengguna sebenarnya. Bukan orang yang mau menghuni ya. Betul. Tapi tadi kembali ke liquid. Kan nggak semua tiba-tiba, gue mau beli apartemen, gue mau beli rumah gitu kan, nggak semua orang kayak gitu kan. Gitu. Jadi tadi tergantung lu trust itu sama mana, sama yang pilihan mana gitu. Kalau terus lu mau mikir apa enggak? Kan kalau lu punya tanah, lu harus mikir kan. Ketika tanah itu nggak lu apa-apain, ya kan lu bayar pajak juga kan. Pajak apa sih namanya? Gue lupa. Kayak ada pajak pertanahan gitu-gitu kan. Jadi kan lu pasti harus mikir, nih tanah harus diapain. Kayak misalnya lu punya rumah. Ya, PBB punya rumah misalnya. Kalau rumah itu nggak dikontrakin, terus mau gue apain? Ntar lama-lama rumahnya segala macam itulah rusak dan jadi kayak kalau yang dicontohin Rojak itu kalau menurut gue ya itu ada unsur skill juga dari teman lu itu gitu skill sama strategi dia. Kalau deposito bukan maksi itu kan ya bisa dibilang kita udah pasrah aja gitu. Yang penting kita taunya dapat penambahan nilai kan gitu. Oke, jadi pembedanya gini Bang ya. Kalau yang si deposito tabungan maksi kita effortless ya. Kalau yang si tanah kita harus punya pengetahuan. Lo nggak usah mikir. Kalau beli tanah kan kayak gue ya suruh beli tanah. Misalnya gue punya duit. Terus misalnya punya duit. Terus ada yang nawarin ke gue misalnya Jack lo nawarin gue tanah. Pendil nawarin gue apartemen. Ali nawarin gue rumah. Gue nggak pede karena gue nggak expert di bidang itu. Nggak punya insting. Nggak punya insting betul, exactly kayak nggak pede aja gitu. Jadi tadi balik ke trust orang sama lu experience-nya lebih di mana karena trust itu penting. Once ketika lu nggak punya pengalaman terus lo coba-coba terus ada sesuatu yang happening di situ, ya lu bakal udah kayak ya kan lu bakal menyesal abis-abisan gitulah. That's why ya kalau mau nggak yang tadi effortless ya udah lu ke bank aja gitu. Mulailah beralih ke risiko menengah which is itu ada risikonya lebih tinggi sedikit dari deposito tapi keuntungan lu lebih gede juga. Kayak tadi misalnya deposito kan sekarang kisaran 4% ya. Ada tuh namanya obligasi retail Indonesia atau enggak ORI. Obligasi. Tadi kan gue ceritakan lu udah punya deposito tadi misalnya udah kekumpul 5 juta. Nah, nanti deposito lo begitu lo udah 1 bulan tadi ya misalkan interval 1 bulan. Ketika udah cair, lo bisa mulai beliin yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia. ORI itu juga sebenarnya dimulai dari 1 juta. Jadi deposito tadi kan mulai dari 1 juta udah bisa buka deposito. ORI lo sekarang beli itu 1 juta boleh karena zaman dulu kita yang masih zaman dulu lah yang belum banyak digital bank itu kalau beli ORI itu minimal 100 juta dan itu harus nasabah prioritas. Nah sekarang tuh enggak, OJK tuh udah mulai namanya pengen masyarakat tuh semua jadi udah bisa masuk ke segmen retail. Jadi kayak orang-orang kayak kita itu bisa beli ORI. Nggak lagi harus 100 juta gitu kan dulu kan bener-bener yang orang harus antri, hanya orang tertentu yang dikasih tahu bahwa mau muncul adanya ORI kayak gitu-gitu kan. Dan itu ORI itu lebih tinggi bunganya, tapi sebutan mereka kupon. Istilah gampangnya sih bunganya itu lebih tinggi dari deposito. Jadi lu setingkat lebih tinggi lagi nih udah mulai ke risiko medium. Tapi sebenarnya nggak risiko banget karena ORI itu kan yang ngeluarin pemerintah. Pasti lo akan dibayar, nggak bakal terjemahkan dalam bahasa awam resiko medium itu apa? Risiko medium itu loss kayak once misalnya banknya collapse atau negara Indonesia tiba-tiba dia ada krisis ekonomi kayak gitu-gitu kan itu namanya potensi risiko. Nah, si obligasi retail Indonesia ini atau ORI sebutannya itu dia namanya obligasi pasar premier, artinya itu obligasi yang dikeluarin sama pemerintah, itu levelnya medium, jadi dia agak berisiko karena tadi ya, pertama nggak liquid, lu harus ada di situ selama minimal 2 bulan sebelum bisa lo jual lagi. Lo bisa jual lagi ke ORI ini, jadi katakanlah lo beli 1 juta, ORI 19, itu 2 bulan lagi, misalnya sekarang Januari ya, berarti bulan Maret lo udah bisa jual. Udah bisa jual ya? Udah bisa jual. Itu kan nggak seliquid deposito yang cuma bisa sebulan terus lo ambil kan.
Ya, jadi potensinya untuk risiko 2 bulan lu punya duit 1 juta tapi lu nggak bisa ambil, itu kan risikonya ada di lu kan, kayak kalau gue butuh duit gimana ya? Bisa dapat nggak ya? Gue nggak bisa jual nih si ori ini nih. Gue kayak gitu. Jadi kayak risiko di kita tuh jadi kayak lu harus tahu bahwa ya tadi makanya gue bilang begitu lo udah punya deposito kedua, misalnya deposito pertama udah jatuh tempo, mendingan lo beliin ori kalau pas lagi ada penjualan ori ini, obligasi retail Indonesia. Karena bunganya lebih gede. Terakhir itu bunga yang ori 19 kalau nggak salah 6% apa ya? Jadi kayak ya 1 juta sama-sama 1 juta, deposito cuma 4%, ini ori 6%, udah gitu pemerintah yang ngeluarin. Udah pasti kan aman. Itu salah satu contoh ori. Ada lagi namanya sukuk retail. Banyak lah obligasi pasar perdana yang rata-rata dikeluarkan oleh pemerintah. Itu masih aman. Ngejual ke pemerintah lagi atau ke sesama pemilik ori juga tuh, Nyit? Sesama pemilik. Jadi misalnya kita sama milik. Jadi misalnya kita berempat nih. Jadi kan pemerintah gini. Sebenarnya tuh ori itu istilah gini. Pemerintah tuh lagi butuh duit. Misalnya nih, sekarang kan lagi COVID. Misalnya gue cuma misalnya doang ya. Dia butuh duit untuk beli vaksin. Negara nggak punya duit nih, karena kan semua segala macam anggaran mungkin udah punya pos-posnya sendiri kan. Nah, that's why dia tuh butuh pinjem dari masyarakatnya sendiri. Dia keluarkanlah namanya surat utang negara. Jadi negara itu ngutang ke masyarakat. Masyarakat kayak patungan gitulah. Kita berapa patungan. Berarti kayak kalau perusahaan kayak dia go public gitu ya, jual saham ke. Kayak go public. Nanti juga ada namanya obligasi dari perusahaan juga ada. Jadi dia itu misalnya gue udah nggak punya duit, gue jual deh ke Rojak mau beli ori gue 1 juta. Ya itu nanti pasti meningkat ke Rojak ketika gue beli 1 juta, terus gue dapat kupon 6% kan 2 bulan. Ketika bulan ketiga itu mungkin udah 1.100.000 misalnya gitu ya. Konkret. Sekarang Nita udah pernah pasti udah pernah beli ori ya, pasti. Punya pengalaman jual paling cepat berapa lama? Dari beli kemudian jual. Ori belum pernah gue jual. Karena kayak... Gue boleh tahu nggak lebih dalam? Pertama kali beli ori tahun berapa? Ini pertama kali beli ori yang retail baru tahun ini, yang retail ya. Kadang kan sebelumnya di bank konvensional. Jadi gini, satu lagi. Di bank konvensional itu gue nggak diajarin untuk mulai berinvestasi. Gue diajarin untuk konsumtif. Jadi dapat THR, dapat bonus, dikasih tahu ada program banyak dari kartu kredit untuk beli ini. KPR ini. Begitu ke foreign bank, gue diajarin investasi. Jadi kalau ada bonus, nih lu beli ori aja, lu beli sukuk, lu beli apa. Menarik ya. Ini menarik ini. Menarik ini. Wah, memang jadi bangsa kita diajarin untuk konsumtif sampai ke instansi perbankannya berarti. Jadi duitnya muter-muter situ terus. Iya, muter-muter. That's why mungkin bonus di bank-bank pemerintah atau bank lokal yang besar gitu, bonusnya lebih kenceng daripada foreign bank. Tapi yang gue pelajarin adalah gue diajarin konsumtif di sana. Jadi kalau lo mau tanya kapan pertama kali gue beli obligasi retail Indonesia yang secara digital yang retail, itu baru di DBS ini. Sebelumnya gue nggak pernah beli karena minimal 100 juta, Bo. Maksud gue kayak gue mikirnya 100 juta buat beli ori gitu, terus kayak masih banyak. Yang tadi gue bilang realnya CFA itu teori yang indah, tapi realnya kayak Nit, ori berarti lu baru pertama beli 1 tahun ini ya, 1 tahun lalu. Nilai paling kecil berapa? Gue nggak mau nilai paling besar. Nilai paling kecil yang kita beli berapa? 30 juta. 30 juta. Nah itu kalau kita ngomong target tadi Nita bilang kan resikonya medium ya. Medium. Nah itu di kepala Nita mikir dong, gue bakal dapat return itu profit sekian tahun. Berapa tahun nih target proyeksinya? Ini buat ilmu kita juga. Sebenarnya gue nggak ngejar profit sih. Maksudnya gue ngejar cuma bulanan doang dapat kupon. Ada kupon bulanannya. Ada kupon, ada bunga. Sebutan kalau ori itu kupon. Jadi kayak deposito ya. Itu masuk ke akun kita ya, ke rekening kita si kuponnya itu. Masuk ke rekening. Jadi setiap bulan tuh gue dapat kuponnya itu 130 something gitu deh. Dapat kupon, tapi si kupon bisa kita pakai lagi nggak buat tabungan maksi? Cairin terus tabungan maksi. Jadi muter-muter gitu kan? Muter-muter. Daripada lu taruh tabungan biasa, jadi kuponnya itu kan misalnya kayak gue nih sebulannya tuh dapatnya
kemarin tuh 135.000 itu gue masukin tabungan Maksi, dan sekarang orinya gue itu tadinya gue beli 30 juta nih, sekarang nilai pasar itu udah 31.020, which is itu udah berapa? Sejuta gue buka, ya? gue beli Januari 2020. Karena kan udah 1 tahun berarti ya. Jadi kasarnya dari orinya itu juga kita mendapatkan pertambahan nilai, tapi di samping itu pun juga ada kupon semacam bunga yang liquid gitu ya, maksudnya kita bisa. Gitu. Jadi lumayan lah, 139.000 tuh buat jajan-jajan anak lo atau lo masukin ke tabungan. Nah, ori itu nilainya bisa naik turun atau proyeksinya pasti akan naik terus? Kalau ori karena pemerintah itu naik terus. Naik terus ya. Itu terjamin ya? Kecuali something happen sama pemerintah ya, kayak Indonesia tiba-tiba krisis. Tapi kecenderungannya naik terus ya, kecuali ada force major yang benar-benar pemerintah krisis gitu ya. Iya, gue ngomongnya ini ori ya. Akan beda kalau obligasi pasar sekunder. Nah itu bisa naik turun, karena yang ngeluarin bukan cuma pemerintah, ada perusahaan juga. Misalnya Pertamina dia yang ngeluarin, atau perusahaan-perusahaan gede lah. Biasanya kan resiko sebanding dengan apa yang didapat nih ya. Karena resikonya medium, tentu profit yang bisa lo harapin ya medium juga ya. Iya, exactly. Ini tuh, jadi ini kuponnya itu yang gue beli tuh ori tahun lalu itu 6,4% gross per tahun. Udah pasti gue dapat netnya itu lebih besar daripada deposito. Jadi kalau deposito tuh gue harus 100 juta dulu misalnya contohnya ya untuk mendapatin 135.000 katakanlah. Tapi kalau dengan ori cuma 30 juta lu dapat 135.000. Ya kan milih ori dong. Kalau lu punya uang yang bisa lo atur-atur kayak gitu ya. Tadi permasalahannya kan kita masih di manage, yang manage harus bener dulu baru kita ke grow ini kan. Gini nih. Salah satu keterbatasan kita untuk berpikir investasi adalah kita bingung caranya. Mulainya dari mana? Sekarang kan dunia digital mempermudah ya. Sekarang pertanyaan gue, dulu ori kan kita harus datang ke bank tuh. Kalau nggak salah tuh harus antri. Gue juga suka ngikutin sih, walaupun gue nggak pernah beli, tapi gue suka ngikutin. Iya, kalau di dunia dulu ngantri. Kan antri. Kalau sekarang lo bisa digital gitu, nggak harus datang ke banknya, bisa. Bisa kan? Iya, lo harus jadi nasabah dulu dan buka rekeningnya sekarang nggak perlu ke cabang. Jadi dari handphone aja. Berarti tiap bank membuka kita mau beli ori bisa di tiap bank? Atau bisa tertentu? Kan dari zaman dulu kayak penjualannya itu di bank-bank itu pasti dijualnya ada tertentu sih. Jadi pemerintah pasti milih-milih juga. Misalnya ada nggak semua bank, tapi rata-rata bank-bank besar pasti jual lah. Cuman tadi kalau di digital mereka lebih punya keunggulan karena ya lo tinggal di handphone kayak tadi gue tunjukin itu lo tinggal pencet-pencet aja mau cari yang kuponnya paling tinggi, terus lo tinggal klik beli. Misalnya nih gue kasih contoh isi 1 juta ya, misalnya nominal pembelian 1 juta. Udah lo tinggal dihitungin nanti total pembayaran 1.031.000, nanti lo dapat kuponnya berapa. Di sini ada kelihatan gitu, jadi kayak ada detailnya gitulah. Nggak ada masa buka ori, maksudnya kita kapanpun beli bisa gitu kan? Atau ada waktu-waktunya? Kalau ori ada waktunya. Sih kalau investasi, bank yang ngajarin kita invest itu OCBC nyala sama Digibank sih. Kalau Genius tuh lebih ke dia ngajarin UMKM. Jadi kayak dia punya berbagai macam pos untuk misalnya untuk bisnis ini gitu. Jadi setiap bank tuh ada ininya masing-masing. Kalau Tomorrow ini ya spesialisasi ya. Punya spesialisasi. Kalau UOB Tomorrow dia banyak yang tadi tabungan Maksi, dia City of Tomorrow, gamification gitu deh. Tomorrow tuh benar-benar kayak anak muda gitu lah pokoknya. Anak-anak dia bikin simulasi ilustrasi dengan macam-macam gitu ya supaya kayak di gamify gitu lah, ada gamification. Sebenarnya kayak gue nggak sabar City-nya ini kota ini kapan jadi sih, kayak gue nabung berapa sih gitu. Seumur gue udah nggak sabar ya. Tapi kan anak-anak itu emang kayak ya gila kota gue udah nambah gedung ini. Gue kayak jadi sih kota ini. Keren ya, ada konsep begitu ya. Iya, sekarang tuh banyak bank itu mulai mengajarkan sebenarnya untuk financial literasi ini. Gitu, that's why sekarang beli ori pun atau tadi GBFR dan segala macam kan serinya banyak ya. Itu bisa dimulai dari 1 juta. Tadi gue tunjukin nih, kalau 1 juta kita akan dapat kupon tuh 11.000 kalau nggak salah. Jadi dia ngasih simulasi gitu.
Kita lo bilang profitnya berapa lama? Gue nggak melototin sih, jadi kayak udah gue diemin aja gitu. Enggak, gue kenapa bicara gitu gini nih. Kan gue baca-baca sedikit juga, misalnya soal investasi kan lo harus measurable juga, jadi lo harus punya takaran dong. Jadi kalau lo punya duit sekian rupiah, lo juga harus punya harapan profitnya itu, return itu baliknya berapa tahun. Kita kan bilang gitu. Ini kita berandai-andai. Kalau di saving kita yang istilahnya aman nih, ya kita 10 juta ini kita nggak akan pakai kayaknya nih. Apakah pilihan ori itu pilihan yang tepat gitu loh? Gue 10 juta masukin ori aja gitu. Daripada ditaruh ngendep di bank. Ori kan di bank juga, tapi tadi tergantung ininya ya. Sebagai tabungan konvensional, 10 juta sebagai tabungan konven atau masukin ori gitu loh. Kalau 10 juta daripada lo masuk tabungan, kalau tabungannya cuma 0%, lo harus bayar biaya-biaya, menurut gue sih mendingan tadi. Mau yang liquid banget tabungan maksi, lu pikir ya masih bisa sebulan lah gue bertahan 10 jutanya lo masukin deposito. Terus kalau lo yakin 2 bulan dapat duit lebih banyak ya lo beli ori gitu. Itu maksud gue kan karena kita bapak-bapak biasa maka ngomongnya harus nominal rupiah ya. Kita kan iya kan. Kita nggak bicara investasi yang rasjut, nanti kita ngomong juga sih, kita bicara yang uangnya terbatas dulu misalnya. 10 juta berarti bukan pilihan tepat untuk beli ori. Ya, pengalaman Nita nih, bukan teoritikal ya. Kalau 30 juta pilihan tepat. Kalau di saving kita cuma 30 juta. Enggak sih. Tadi gimana, orinya 10 juta apa saving lo 10 juta? Saving kita 10 juta misalnya. Itu sehari-harinya lo udah punya dana belum? Aman, udah pokoknya aman. Pokoknya gue punya duit, misalnya si pendil nih punya duit, dia bisa gaul, dia bisa ngasih emaknya, dia bisa kendaraan terbayar semuanya, terus dia punya saving nih 10 juta, kayaknya nggak akan dipakai nih, ya kan? Apakah ori pilihan tepat atau deposito? Kalau 10 juta. Tadi lo bisa bertahan berapa lama? Kalau cuma bisa sebulan lo ragu bahwa lu kira-kira bulan depan bakal butuh, ya lu better di deposito. Tapi kalau bilang 2 bulan gue masih bisa lah, ya lu better lu ngambil ori lah, karena kan bunganya lebih gede. Tadi kan 6%. Contohnya gitu. Kalau setahun 2 tahun gue aman, ori aja gitu ya. Kalau setahun 2 tahun lagi, lu bisa punya banyak pilihan lagi sih, tergantung profil risiko lu. Lebih ke proyeksi ya, berarti proyeksi ini duit gua mau bisa buat sampai kapan nih apa? Ya, saran gue kalau lu sehari-hari lu tadi pendil udah bisa gaul, udah bisa ngapa-ngapain lah. Lu tuh aman lah. Lu cuma punya saving satu-satunya 10 juta. Jangan ke risiko yang tinggi sih. Lu better tadi deposito atau ori dulu. Tapi kalau udah punya 10 juta, terus punya tambahan lagi nih 5 juta, nah baru lo boleh ke reksadana lah, apalah itu baru bisa. Artinya lo bertahap, kayak tadi yang gue bilang, tabungan maksi dulu, terus deposito, nanti dari deposito udah terkumpul, lo beliin ori, nanti ori udah terkumpul, lo beliin obligasi pasar sekunder, kayak gitu-gitu. Jadi pendil punya tabungan 50 juta, atau Ali punya tabungan 50 juta. Berarti itu malah diversifikasinya malah bisa lebih luas ya kalau udah 50 juta ya? Ori bisa. Kalau gue punya kalau gue punya 50 juta, tadi tergantung keyakinan kita bisa stabil berapa lama dengan 50 juta yang kita punya gitu loh. Enggak, maksud Rojak ini kita udah nggak ngomong proyeksinya bahwa itu nominal segitu adalah sudah yakin bahwa itu nggak akan kepake apa-apa gitu. Kalau gue kalau tadi gue punya 50 juta, gue akan bagi-bagi sih. Jadi pertama 50 juta itu 10 juta gue taruh deposito, karena kan sebulan bisa dapat. Terus kalau lo mau nambah sedikit yang agak risikonya lebih tinggi, tapi agak kayak deposito, lo better buka 10 juta lagi di reksadana pasar uang. Kan reksadana banyak tuh. Ada pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, lo better ke reksadana pasar uang. Karena basically, reksadana pasar uang itu, jadi reksadana tuh kayak gini. Dulu orang mau buka deposito kan harus 100 juta ya. Nah, misalnya katakanlah ada Ogi tuh dia bank BNI atau bank A lah. Untuk buka deposito di Ogi, kita butuh 100 juta. Nah, kita berempat patungan 25. Oke. Patungan sama si siapa? Katakanlah Setio. Kita patungan ngasih ke Setio beliin, Setio tuh masukin ke depositonya si Ogi. Jadi reksadana kayak gitu sebenarnya. Kita patungan, tapi sebenarnya kayak reksadana pasar uang, yaitu beliin ori, beliin obligasi yang GBFR, dia beliin yang inilah
Tapi dia kayak ngumpulin kita semua gitu loh, nabung, ayo semua kumpulin, terus dia beliin lah langsung jebret, gede, 100 juta, 100 juta dan segala macam gitu. Jadi kalau tadi 50 juta, kita punya 50 juta, kalau gue ya, 10 gue masukin deposito, 10 lagi gue masukin reksadana pasar uang, 20-nya gue masukin obligasi pasar sekunder, karena gue dapat duit yang lebih gede di situ. Terus mungkin kalau gue profilnya berani, ya 10 jutanya masukin ke saham misalnya gitu, reksadana saham yang lebih simpel ya. Jadi nggak 50 juta semuanya gue masukin sih, kalau gue better gue bagi-bagi gitu. Kecuali gue punya another 50 juta, nah barulah ini ya udah nih langsung semuanya masuk ke ori atau kemana. Kita jangan ngobrol another dulu, kita ngobrol yang 50 dulu. Oh iya. Iya. Enggak, maksud gue gini nih. Enggak, maksudnya gue kan ngomong another kan berarti kelipatan-kelipatan. Kalau pendil nanti ternyata punya duit 2 kali lipat dari 50, 100 kan tadi pilihannya mudah lah gitu kan untuk diversifikasi. Pertanyaan gue gini, si ori ini tadi bukan masuk yang pasar sekunder ya? Belum ya? Bukan, ini yang pasar perdana. Oke. Nita belum masuk penjelasan itu ya? Belum. Nah, baru masuk dong, singkatnya gitu. Ini gue mulai jadi masuk. Jadi kalau pasar sekunder mulai masuk kan? Ya sesimpel ini sih, obligasi pasar premier itu ya dikeluarkan langsung oleh pemerintah, langsung kayak misalnya tadi Ogi pemerintah dia ngeluarin, gue lagi butuh duit nih, ayo dong kalian patungan, nih gue keluarin surat utang gue ya, gue ngutang sama Nita 25, gue ngutang sama Rozak 25, kayak gitu-gitu. Jadi kita langsung berhubungan sama Ogi. Nah kalau obligasi pasar sekunder ya kayak rumah sekunder gitu, kayak second bekas gitulah. Jadi ketika kita udah beli, kita kan pemilik pertama nih. Begitu kita jual rumah kita kan jadi second gitu kan, atau kayak barang lah jadi second gitu kan. Ya udah, itu bedanya sesimpel itu sih, pasar premier sama pasar sekunder. Tapi pasar sekunder itu kebanyakan dikeluarkan obligasinya itu oleh perusahaan-perusahaan. Jadi nggak cuma pemerintah, ada perusahaan juga ngejual surat utang di situ. Jadi risikonya lebih tinggi karena tadi kan company itu kan ya kan lu company ya kan bisa naik turun kan company kan. Jadi ya risikonya lebih tinggi tapi lu dapat kupon lebih tinggi karena kan mereka company. Kalau pemerintah kan kayak udahlah warga bantu gue dong, gue kan pemerintah ya gitu kan. Berarti bisa ada permainan harga juga dong dari perusahaan misalkan di obligasinya dia sendiri. Sebenarnya gue nggak tahu ya, belum. Itu di luar konteks kita kali, Dil, karena kan namanya dunia bisnis, apalagi swasta pasti ada. Maksudnya maksudnya kalau kita berani sampai ke sana, artinya ada resiko-resiko harga yang perusahaan-perusahaan yang tenar nih itu harganya bisa mahal lah, kalau yang kurang tenar misalkan agak lebih affordable, bisa kayak gitu dong ya? Mungkin bisa ya, tapi gue rata-rata sih beli yang pasar sekunder daerah yang Indogov sih. Indogov itu mungkin pertanyaannya jadi simpelnya gini nih, pendil karena duit kita terbatas, parameter apa nih yang bisa kita pakai bahwa perusahaan itu kita beli dari sana itu lebih aman? Yang lebih aman yang mana? Lu harus banyak searching perusahaan sih. Seperti apa? Udah nggak effortless lagi nih ya, udah mulai searching. Kan bergantung risikonya kan profil perusahaannya kayak apa gitu ya. Sama profil risiko lu. That's why gue yang pasar sekunder, gue selalu beli yang Indogov sih, karena ya gue masih percaya sama pemerintah aja daripada gue beli yang dari perusahaan-perusahaan gitu. Indogov. Dan rata-rata bank itu ngejualnya Indogov sih. Bang gue nggak tahu ya bank-bank lain ya. Ya, gitu. gue masih dikit nih, yang tadi bilang pasar sekunder, berarti kan perusahaan dia collecting uang dari orang untuk dia kan beli lagi semacam ori juga kan. Terus dia dapat profit lebih banyak itu dari mana? Kan pasti dia dapat duit, dia putar lagi kan. Kayak lu butuh investasi, lu membangun bisnis, katakanlah bisnis apa sih lu? Bisnis atau otomotif, bisa gitu ya. Lu kan untuk beli mobil lu butuh duit kan. Nah, lu kan ngutang sama kita bertiga. Tapi kan mungkin lu beli mobil harga 100 juta, lu habis itu bisa jual ke harga 125 juta, ya enggak? Nah, lu kan berkewajiban ngebagi keuntungan lo 25 juta itu ketika kita bertiga gitu. Jadi kayak sesimpel itu sih. Gitu. Berarti perusahaan itu yang ngurusin apa ya,
ya uang kita, gimana caranya uang kita untuk bisa profit banyak gitu kan gitu. Ya, tapi emang untuk Iya itu urusan mereka lah gitu kan. Urusan mereka. Tapi Urusan emang mereka. untuk ngeluarin surat utang kalau dari company itu emang harus banyak syarat-syaratnya sih. Jadi maksud gue, if dia ngeluarin surat utang, itu sebenarnya udah melalui berbagai macam tahap. Maksudnya lu jangan khawatir juga. Sudah. Tadi balik ke trust lu. Sudah Kalau terproteksi Ya, exactly. Kalau gue masih belum terlalu trust sama perusahaan, jadi gue better pilih yang Indogov gitu dari government. Iya, menarik karena gini nih, kalau kita kembali ke contoh uang 50 juta, 20 juta tadi Nita bilang buat yang sekunder. Tadi lo bilang gitu, lo mention 20 juta. Kenapa dia lebih besar nominalnya? Kenapa Nita besarin di bagian itu? Karena gue profil, kalau kan setiap orang tuh kalau mau investasi lu akan di-assess dulu profil risiko. Oke. Sebenarnya tuh gue profil risikonya paling tinggi, artinya gue paling agresif. Jadi kalau misalnya gue dikasih pilihan, sebenarnya tuh gue nggak akan, jadi kayak tadi misalnya contoh 50 juta, gue pasti akan taruh di yang instrumen investasi yang akan memberikan keuntungan gue paling tinggi. Karena gue bisa terima risiko tinggi. Tapi ada orang yang mungkin kan kayak, ya gue udah pensiun, terus ya udahlah nggak usah aneh-aneh lah, gue takut ada apa-apa sama duit nih, atau kayak misalnya anak-anak muda misalnya ya, ini adalah gaji pertama gue belum punya banyak lalala kayak gitu, ya mungkin dia profil risikonya akan berbeda, dan setiap orang tuh profil risiko bisa pindah-pindah. Kayak gue tuh profil risiko tinggi, ya mungkin baru-baru ini 5 tahun ke belakang, sebelumnya gue mungkin masih yang profil yang moderat banget, yang kayak gue hati-hati banget investasi kayak gitu-gitu. Berarti kasarnya balik ke kita sendiri, seberapa besar nyali kita gitu loh. Maksudnya kita ngitung sendiri gitu loh, kemampuan kita. Jadi kalau kita mengukur profil itu ternyata di e-commerce, gue juga boleh sharing ya. Jadi gue buka-buka juga Topet. Jadi sebatas untuk tahu kan, karena kan kalau kita buka itu di Topet, misalnya di investasi gitu, produk investasi jadi ditanyain tuh pertanyaan, lo kalau kondisi begini, kemudian lo klik A, lo kalau kondisi gini, lo klik B, jawabannya kan ada pilihan ganda gitu. Terus keluar, Anda profil Anda tinggi gitu. Ya, Anda moderat gitu. Anda moderat, Anda fitur buat bantu assessment pribadi berarti kan. Assessment terus keluar, Jack ternyata lo tuh bukan orang yang berani nerima resiko tinggi lo gitu, dia bilang. Iya, dia ngingetin. Jadi jangan sampai lu profilnya risikonya rendah, lu ambil saham, lu bisa deg-degan banget lihat saham naik cung gitu. Iya. Apalagi lu punya visi yang itu adalah investasi lu jangka pendek di bawah 3 tahun. Ke saham cung lu bakal deg-degan banget sih. Ketika lu loss kayak ini pandemi ini kan kemarin ya ESG segala macam kan anjlok kan, saham pada anjlok. Itu orang kalau yang nggak sabar udah kayak, ya ampun gue kehilangan berapa lalala. Tapi kalau kayak gue yang udah bisa terima, gue diemin aja, nanti dia bakal bounce back kok. Profit nggak seberapa, lu langsung jantungan lu langsung. Ya, dasarnya tadi gue bilang, pertama tuh manage dulu, lu pastiin dulu lu bisa hidup sehari-hari, baru lu mulai grow. Kata si e-commerce itu saya bukan profil orang yang menerima risiko tinggi nih. Apa itu? Iya, gue orangnya yang moderat kok nggak salah ya. Bukan moderat, apa namanya, yang terima risikonya nggak bisa terima risiko yang tinggi, bisa rugi gitu. Yang moderat. Medium berarti ya. Medium. Orangnya deg-degan, mungkin karena kayak isi tabungan kali ya, deg-degan. Iya, itu salah satunya. Dia kan balik lagi ke sana. Dan kayaknya dia juga punya fitur ketika lo milih di antara pilihan ganda. Itu tuh dia ada timernya. Ada. Lama banget nih lagu deh. Karena ada orang yang jawabnya mikirnya kelamaan. Punya duit berapa sih? Katanya gitu.